kasus yang terjadi kan berjalan begitu saja. Itu bagi saya sebagai jurnalis yang memang tugas kita seperti itu. Nah, terkait dengan situasi terakhir tentang SOP tadi, oke. SOP itu memang harus dijalankan, kalau memang harus silakan dijalankan. Tetapi alangkah baiknya sebelum dijalankan itu kita ini hidup di Lombok Tengah, komandan, bukan hidup di Bandung, bukan hidup di Jakarta. Tapi di Lombok Tengah ini teman-teman jurnalis ini kan pasti akan merasa kok tiba-tiba ada SOP seperti ini. Kok tiba-tiba kita dibatasi seperti ini lah, seperti itulah pikiran-pikiran yang timbul. Tapi ternyata memang seharusnya itu harus terjadi kan. Cuma mungkin komandan tadi haruslah kata-kata dua kata-kata pemula seperti ini loh kami akan lakukan. Silakan paling tidak juga misalnya ada ruangan khusus, misalnya wartawan itu lewat sini, silakan kita teman-teman ini di sini, kalau ada sesuatu kami akan datangi ke sini. Nggak mesti harus ke ruangan Kapolres, nggak mesti harus ke ruangan kasat si A, kasat si B kan. Kalau memang seperti itu kondisinya komandan, jadi kami juga tidak sih terlalu harus formal, harus ini, tidak. Tapi paling enggak, dan dari puluhan, dari 90, dari 80 orang wartawan yang hadir misalnya di sini dari awal kemarin, paling hanya itu aja Pak Komandan. Ada 3, 4, 5 orang yang datang cari berita, ada sekian orang, mungkin wajah-wajah saya, wajah-wajah yang setiap hari ke Polres itu sudah terekam. Jadi sebenarnya tidak masalah bagi kami. Nah, sekarang bagi teman-teman ini konsekuensinya apa? Ketika dia baru tahu bahwa SOP-nya seperti itu, apakah dia memang datang untuk ikutan atau tidak? Begitu kan? Apakah dia datang gaya-gaya ke Polres hanya mau selfie-selfie, kemudian dari kasat A, dari kasat B, dia fotoan sama si kasat A, kasat B hanya untuk memperlihatkan, oh ternyata dia dekat sama si kasat. Itu juga perlu itu. Betul, banyak sekali di wartawan saya juga tidak kenal siapa satu-satu namanya. Tapi kan paling tidak Humas ini loh teman-teman terdata. Pak Kasat Intel sudah mendata siapa yang ini loh teman-teman kita. Jadi dia tahu bahwa ini sering bantu kita untuk pemberitaan, bahwa ini loh orang-orang yang tidak perlu ada segala sesuatu, tapi dia tetap konsen untuk pemberitaan. Nah ini tiba-tiba seperti ini kan membingungkan Pak Kapolres jadinya kan. Nah supaya bagaimana jalan tengahnya, bagaimana tempat-tempat tadi yang tersumbat, yang tidak mengalir, ya mari kita pecahkan sekarang. Nah kalau memang 50 yang hadir ini konsen untuk berita tentang Polres, tidak apa-apa di depan itu 50 orang itu berdiri di depan itu atau duduk, kita tunggu siapa kasat yang harus kita cari informasi untuk kita beritakan, dengan catatan kita silakan mau lewat si A, mau lewat si B, tapi yang penting tujuannya adalah berita Polres itu nyampe ke masyarakat. Terus kemudian tadi ada KTP yang harus kita jadikan bos supaya kita bisa kesana kemari, juga mungkin itu perlu disosialisasikan kembali terkait dengan SOP itu, karena teman-teman ini kan agak kebingungan juga. Apalagi saya, komandan, saya dari SD kelas 1 hidup di Polres, jadi anak sekolah, sampai saya sekarang juga bekerja di sana, hubungan emosional itu sudah terjalin dari dulu kan. Nah, walaupun apapun bentuk SOP-nya kita akan ikuti karena itu memang SOP. Cuman paling enggak ini loh teman-teman, paling enggak awal pembukanya bahwa ini loh pasti kita berlakukan. Mungkin yang membuat teman-teman ini kaget karena tidak ada tahun sebelumnya tentang SOP tadi. Nah, sekarang solusinya mungkin kalau siapa yang akan di Polres, silakan 10 orang misalnya kasih dia ID card, buatin dia ID card, Pak Kasat, Pak Ibu kasih. Ini berarti orang intent ke Polres kan. Jadi orang-orang di depan, orang-orang di penjagaan sudah tahu dia, oh dia wartawan di Polres kan, seperti itu. Mungkin teman-teman silakan kalau ada kata-kata yang salah yang kurang bisa ditambahkan. Terima kasih, Komandan. Waalaikumsalam. Tapi berbicara tindak pidana tidak bisa hanya kita mengatakan kembali terjadi, tetapi standarnya seperti itu kan. Artinya mungkin ini kemarin ada tidak terputus sosialisasi katakan
memang pada saat itu ada buku Kasiumas. Ya saya kan di sini ada Kasiumas, ada Kasat. Inilah jembatan saya. Ya kan? Bagaimana caranya mensosialisasi itu pada pejabat-pejabat itu kan begitu. Ya kan? Artinya bagaimana keinginan rekan-rekan itu yang harus kita tampung kan begitu. Kalau semuanya nanti Kapolres nih, kapan ada Kasat, ada Kasiumas kan begitu ya. Nggak mungkin kemarin Pak beliau langsung melaksanakan umroh, ya kan? Nah situ terputusnya sehingga anggota-anggotanya mungkin juga bingung ingin menanggapi seperti apa lah gitu ya. Secara apa namanya kalau formal kalau seperti dari pimpinan seperti ini harusnya memberikan masukan seperti. Nah ini kesempatan yang bagus sehingga ayo rekan-rekan maunya seperti apa kan kita ada untuk masalah ini. Artinya komunikasi itu sangat penting, gitu. Makanya saya katakan komunikasi bisa komunikasi silaturahmi kan seperti itu. Jangan sampai karena Kapolres, Kapolres apa, ya kan? Gitu loh. Jadi apapun judulnya, intinya komunikasi, ya kan? Bicara. Tetapi kalau misalnya kita sudah saya pertama kali sama rekan-rekan duduk di bawah bersama, ya, duduk di bawah bersama. Artinya saya sudah menganggap rekan-rekan adalah benar-benar sebagai mitra kami. Ya, rekan-rekan adalah sama-sama kita mencari, rekan-rekan mencari berita, kami juga mencari sama kerja di Polri, kan begitu ya? Dari berita itu mungkin rekan-rekan dapat apa bayaran daripada redakturnya ataupun segala macam, kami pun seperti itu. Ya kan? Nah, tetapi mohon sekiranya jika memang kita sebagai apa namanya mitra, ya toh, ya tolong dong dibantu kami juga, kan gitu ya. Jangan sedikit jebret, jadi bis, kan gitu ya. Nah, kalau sebab itu rekan-rekan, ini mohon saya secara pribadi saya mohon maaf mungkin kemarin terputus sosialisasi itu karena Bu Kasiumas pada saat itu sedang melaksanakan umroh pada saat kami dijalankan itu ya, sehingga anggotanya mungkin bingung ya kan, mau gimana nih ngambil langkahnya, ya kan, seperti itu rekan-rekan. Jadi ini yang hal yang tidak harusnya apa namanya bagi saya bilang sudah hal yang menjadikan suatu lumrah kita jadi mitra kepolisian, ya kan? Karena tanpa jabatan pada saat itu juga jadikan kita keluarga, kan begitu, ya kan? Tanpa harus dengan jabatan ini kita keluarga, tapi tanpa jabatan pun bisa jadi keluarga, lebih enak gitu loh sepertinya. Nah, kalau itu dari saya ya. Tapi kalau rekan-rekan memandang bukan jabatan gua, bukan jabatan Kapolres lagi, gua usah keluarga, ya monggo. Tapi kalau saya prinsipnya kalau saya sudah keluarga atau saudara, itulah saya, ya. Makanya pertama kali saya menyambut rekan-rekan, saya duduk di bawah bersama-sama sama rekan-rekan. Saya tidak melihatkan jabatan saya, maka kita bersama. Ayo kan begini ya. Nah ini saya harapkan nanti dari rekan-rekan misalnya tadi seperti apa nih ID-nya, kan gitu ya. Bagaimana tempat berkumpulnya, kan gitu ya. Teman-teman berkumpul di mana? Ini kan sedang kami coba tata ini ruang ini Polres ini. Polres ini kita kami tata betul. Dimana yang untuk ke depan mungkin Kapolresnya seorang kombes. Artinya saya mungkin di saat ini yang harus mempersiapkan pantas gak Polres Lombok Tengah ini menjadi Kapolres seorang kombes. Ya kan, alhamdulillah rekan-rekan bukan artinya gini. Saya berusaha kontak dapat ya kenapa ya kita diberikan kapal segala macam, mobil tambahan itu memang dari Mabes mempersiapkan posisi itu adalah kombes karena ada daerah khusus ya Mandalika ya. Jadi makanya saya begitu mendapatkan kesempatan Kapolres di sini, saya harus bisa Polres ini memang pantas dan layak dan membanggakan untuk dia Kapolres seorang kombes. Terlepas siapapun nanti itu Kapolresnya, terlepas siapapun yang akan menjabat itu, mempersiapkan betul Pak, sehingga nanti yang kombes itu akan datang dia memang layak, kan gitu. Uji kelayakan Polres seperti itu, ya kan? Makanya saya katakan sama teman-teman yang di Polres, mungkin rekan-rekan belum lihat ya, nanti coba kita main pintu ini, nanti kita mainkan pakai skating kaca, bagaimana masuknya gitu kan, mungkin pakai sidik jari segala macam. Ya walaupun kalian belum pernah ke Mabes Polri, minimal kalian pernah lah. Oh seperti ini toh sistemnya Mabes Polri gitu loh, gitu ya.
oh kalau masuk ke kantor kita sendiri Mabes Polri pun harus begitu, gitu kan? Gitu. Saya bilang ke teman-teman, walaupun rekan-rekan belum pernah ke Mabes Polri, minimal saat nanti datang ke Mabes Polri nggak celingkuhan lah, gitu kan? Nah, harus menghubungi siapa saya, mau ke lantai 9 pun, lantai 13 pun, kalau saya nggak kontak ke orang nggak akan dibukain pintunya bos. Ya, saya nggak, padahal sesama polisi, saya nggak kontak orang itu pun nggak akan dibukain. Arti seperti itu sistem. Makanya saya bilang sama teman-teman polisi di sini, yang minimal kalaupun kalian nggak pernah ke Mabes Polri, pas begitu ke Mabes Polri nggak canggung lagi loh. Naik lift gimana caranya, ataupun mau masuk pintu lantai ini gimana bisa kontak ke orangnya, kan begitu loh. Itu saya coba indikan. Kenapa? Nanti akan peningkatan untuk masalah status Kapolresnya yang akan dinaikkan kombes, kan begitu seperti ya. Jadi begitu Kapolresnya nanti itu, wah anggota gue udah ngerti gitu artinya seperti itu tertata gitu karena memang tidak pasti ada perbedaan uji kelayakan itu pasti ada perbedaan untuk pelayanannya ya. Sekali lagi misalnya kalaupun nanti apa nih mau yang disampaikan Pak, kita mau nanti oke, orang-orangnya yang memang ini aja pakailah identitas yang khusus kan gitu ya, mau komunikasi sama kasatnya telepon kasatnya kan gitu kan, telepon siapa kasih humasnya, telepon kanitnya ngomong ya kan, itu saya bilang. Makanya kebijakan ataupun yang mungkin peraturan ini saya harapkan para kasat saya hadirkan di sini kan ya kan. Kalau misalnya mau apa namanya mau ekspos hasil penangkapan ya kayak waktu saya bilang, saya ambil pengalaman di Jawa Barat dulu ya, karena sepertinya baik ya kan, artinya apa? Gelar PSD, ya kan? Begitu. Ngumpul kita sharing begitu enak. Mau kagak mau ya kasar ikutin dong. Kalau gua bisa oke setuju, kasar kan harus ikutin ya kak. Lu ekspos, lu makan bro, ingat ya. Wajib makan semua. Lu kasih ampau, awas tuh kagak. Kasar lagi ikutin, kan seperti itu. Itu yang kami laksanakan pada saat kami jadi kasar. Ya kan, tetapi hal-hal itu ya kan bisa kita diskusikan lagi. Betul, Lombok Tengah mungkin kasarnya juga meremehkan bang, begini kami juga ya kan bisa gimana bang, nah, itu komunikasi lagi kan bisa seperti itu. Karena beda nih di kasar salah Jawa Barat sama ini mungkin kan kurang jelas juga ya kan, nah, ya gitu lah. Karena kan saya kasar narkoba Polrestabes Bandung, kalau beliau kan kasar narkoba Polres Lombok Tengah beda. Ya kan samain bang, kita repot juga pak, ngerti gua kan, gitu kan. Artinya yang penting bagaimana jalin silaturahmi, kan begitu ya. Intinya seperti itu rekan-rekan. Jangan misalnya, oke deh semua go fine, kita ngobrol. Bahkan kapanpun ada beberapa rekan-rekan di Beruga, Pak Haji maaf, ngobrol Beruga, saya silakan mas, ngopi bareng gitu. Begitu kok. Nah, Pak Haji ya kan ngopi bareng, bercanda apa-apa, tertulis di situ kan, gitu. Artinya komunikasi yang enak gitu kan. Artinya saya secara pribadi tidak mungkin mau mencari kesalahan rekan-rekan ya kan. Kalau saya menjadi saudara, gitu loh. Itu rekan-rekan. Intinya seperti itu ya. Maaf rekan-rekan kira-kira ya. Ada mau sampai lagi mungkin mau